Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kami dari kelompok KKN reguler 150 UMY akan mempresentasikan yaitu tema kami, program kerja kami yaitu rekonstruksi pendidikan berbasis keagamaan dan kebersamaan. KKN kami berlokasi di Desa Sawahan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Sebelum memulai, saya perkenalkan untuk seluruh anggota dari tim kami, yaitu ada Hikmahanto Dinar Sebastian sebagai Ketua dari Prodi Teknik Sipil, lalu Waodeo Budiah Mutiah, Sekretaris 1 dari Prodi Manajemen, lalu selanjutnya ada Sekretaris 2 yaitu Cindy Aulia dari Prodi Ekonomi, selanjutnya ada Bendahara Afifah Jaisa Salsabila dari Prodi Manajemen, lalu ada Humas 1, saya Riyandi Windarmoko dari Prodi Manajemen, lalu ada Humas 2, Azmi Askari dari Prodi Teknik Elektro, dan selanjutnya ada PDD 1, Muhammad Zaki Ramdhani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Selanjutnya ada PDD 2, Irbah Nabila dari Prodi Manajemen, lalu terakhir selanjutnya Logistik Muhammad Restu Firdaus dari Prodi Ekonomi. Lalu selanjutnya akan disampaikan materi. Waktu dipersilahkan. Ya, yang pertama ada permasalahan dari Desa Sawahannya sendiri, yaitu ada rendahnya kualitas pendidikan di Desa Sawahan Pacitan. Yang selanjutnya ada kurangnya akses sumber belajar yang memadai dan kurangnya pemahaman dan praktik keagamaan yang benar di kalangan anak-anak. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis keagamaan dan kebersamaan. Lalu ada memberikan pendampingan belajar bagi anak-anak dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Next. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan yang ada di Desa Sawahan. Yang pertama, pendampingan belajar di sekolah dan TPA. Yang kedua, kajian keislaman bagi berbagai kelompok usia. Yang ketiga, kegiatan sosial seperti kerja bakti dan diskusi warga. Lalu saya akan menjelaskan tentang metode pengabdian. Tahapan pelaksanaan KKN yang pertama, perencanaan, observasi kebutuhan masyarakat, penyusunan program. Yang kedua, pelaksanaan, pendampingan belajar, pelatihan ibadah, kajian keislaman, dan kegiatan sosial. Yang ketiga, evaluasi, yaitu mengukur efektivitas program melalui umpan balik masyarakat. Lalu ada metode yang digunakan. Yang pertama, pendekatan interaktif, yaitu tanya jawab, demonstrasi, dan permainan edukatif. Yang kedua, ceramah dan pembiasaan, yaitu kajian keislaman dan praktik ibadah. Yang ketiga, gotong royong, yaitu kerja bakti dan diskusi komunitas. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, program yang sudah kita laksanakan yaitu praktik wudu dan sholat di SDN 1 dan SDN 2 Sawahan yang memberikan dampak pemahaman mengenai tata cara berwudu dan tata cara sholat yang benar. Lalu, pertemuan ini dilaksanakan dalam 8 sesi dengan teori dan praktik, di mana teori sebanyak 6 kali dan praktik sebanyak 2 kali. Lalu yang kedua adalah bimbingan belajar di PAUD Binaria. Nah, di PAUD Binaria ini dari kami mengajarkan dasar-dasar mengenai angka, huruf, warna, dan profesi. Lalu selanjutnya, hal ini menggunakan metode permainan edukatif untuk meningkatkan minat belajar. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya itu bimbingan belajar di TK Tunas Karya. Nah, untuk kegiatannya itu literasi numerasi, mewarnai, menanam tanaman, belajar, serta bahasa Inggris, dan menumbuhkan kreativitas dan eksplorasi anak-anak di TK Tunas Karya. Dan yang keempat adalah bimbingan belajar di TPA Masjid Al-Hikmah, yang membantu anak-anak membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, menghafal surat pendek, dan memahami rukun iman dan Islam. Nah, untuk dampak dari programnya adalah meningkatkan pemahaman agama dan praktik ibadah anak-anak, dan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat.
Oke. Lalu yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan di Desa Sawahan ini upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan. Program ini bertujuan mengatasi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya akses sumber belajar, minimnya tenaga pendidik, dan kurangnya perhatian pada pendidikan karakter berbasis agama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga kelancaran dalam pelaksanaan KKN kami, dan juga tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendukung dan mensupport kegiatan KKN kami. Akhir kata, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMY ada, masyarakat berdaya.